Entah ini bahasa orang takut, bahasa orang yang khawatir, atau mungkin juga bahasa bijaksana. Tapi kalau mau dengar bahasanya Abraham Samad untuk menyarankan Pak Jokowi agar tidak melanjutkan laporan terkait tuduhan ijazah palsu yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ini juga perlu dipertimbangkan. Perlu kita analisis dengan baik, membacanya secara kritis. Apakah benar ini pesan untuk Pak Jokowi agar kemudian benar-benar menjadi negarawan? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau perlihatkan ke kalian video yang menampilkan tentang komentar kritik yang disampaikan oleh Abraham Samad terkait respon beliau yang mengharapkan kepada Pak Jokowi untuk tidak melanjutkan laporan, ya, atau bisa membatalkan lah, istilahnya seperti itu. Hanya memang yang rasa lucu, beliau menyampaikan itu di satu forum di mana forum itu menghujat-hujat Pak Jokowi. Bagaimana mungkin Pak Jokowi akan menjadi pribadi yang tetap tenang, diam, bersabar, bahkan membatalkan laporannya kepada orang dan komunitas yang dalam kehidupan hari-hari mereka itu mengusik jiwanya. Apakah kemudian harus tetap bersabar? Apakah harus kemudian tetap membiarkan situasi itu? Nah, ini kita bahas guys ya. Aku mau perlihatkan dulu videonya, kita langsung cek saja. Ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Aku pikir ini keliru ya. Pak Abraham Samad lupa bahwa sejak dulu Pak Jokowi memang tidak pernah mengkriminalisasi mereka. Ya kan, mereka tidak pernah dibungkam oleh Pak Jokowi yang kapasitasnya waktu itu jadi presiden. Dan memang sampai dengan saat di mana mereka masih mengkritik lewat media sosial, bikin forum, termasuk channelnya Bang Abraham yang menghina-hina Pak Jokowi, beliau tidak pernah membungkam, beliau tidak pernah melaporkan, karena beliau menganggap itu sebagai bagian dari hakikat demokrasi. Beliau sebagai presiden dan lepas menjadi presiden, menjadi warga biasa, beliau tidak pernah melaporkan siapapun untuk kemudian mengkritik beliau, bahkan menghujat dan menghina beliau. Hanya memang ini jadi lain cerita ketika kelompok-kelompok kalian ini, kelompoknya Abraham Samad. Aku menganggap kelompoknya Abraham Samad. Anda bisa perhatikan dengan baik-baik ya guys ya. Ini. Anda bisa perhatikan dengan baik. Ini adalah sebuah forum di mana forum ini yang kemudian menghajar Pak Jokowi. Ya, bicara soal ijazahnya Pak Jokowi. Ini forum deklarasi nih yang kemarin. Oke. Nah, sehingga itu aku pikir penting juga kemudian Pak Jokowi itu melaporkan mereka-mereka ini. Oke, kita bahas lagi ya. Dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Kebebasan orang mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang dasar kita, oleh konstitusi. Tapi kebebasan dan hak orang juga itu dijamin guys, untuk dia merasa aman, dia merasa tenang, tidak diusik, dia tidak diganggu, itu juga dijamin oleh undang-undang. Kan logikanya seperti itu. Ini yang menurutku juga harus tuntas cara membacanya ya, tapi wajar. Ini antara bahasa kritik atau bahasa kekhawatiran sih menurutku. Tapi yang jelas begini guys, bahwa Pak Jokowi tidak pernah bermaksud untuk membungkam. Sekali lagi ini harus kita garis bawahi. Dan apa yang dimaksud dengan melanggar hukum? Memang Pak Jokowi tidak membungkam opininya Rismon kok ketika dia mengumbar-ngumbar fitnah di media sosial, ya kan. Pak Jokowi juga tidak pernah terusik sebenarnya dengan Roy Suryo, Dr. Tifa yang hari-hari hajar beliau. Ini yang sudah tidak wajar adalah ketika mereka mendatangi rumahnya Pak Jokowi. Itu kategorinya adalah kegaduhan, kategorinya adalah keributan, dan sudah mencemarkan nama baik ya. Beda dong antara kritik dan juga tindakan yang sebenarnya sudah mendiskreditkan ya. Ya, kalau kemudian mau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu salah, maka prosesnya dihukum.
Pak Jokowi sebenarnya menunggu saja siapa yang mau melaporkan Pak Jokowi terkait ijazah palsu, ya kan? Sehingga itu kemudian ditunggu Pak Jokowinya akan datang, ya kan gitu. Yang ada kan cuma keributan-keributan. Yang di Solo juga belum lama, nanti pas Pak Jokowi lagi sibuk-sibuk mau mengurusi di Jakarta, guys. Jadi aku pikir ini logika yang sesat sih, Bang Abraham ini, guys. Aku tetap menganggap bahwa tindakan Bang Abraham yang mau melegitimasi adanya peristiwa atau upaya yang kemudian terlalu berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat kepada kelompok masyarakat lain, itu juga perlu kita evaluasi gitu. Memang berpendapat silakan, tidak ada, macam saya ini berpendapat juga, ini tidak boleh ada yang bungkam. Termasuk dia punya akun YouTube, ada nggak yang mensomasi dia? Kan nggak ada, karena itu kebebasan gitu. Tapi kalau jika kemudian kebebasan itu mencederai perasaan, mencederai nama besar, mencederai atau mendiskreditkan orang lain, itu juga perlu dievaluasi. Yang mereka hajar ini kan bukan cuma soal analisa. Makanya ketika Dr. Tifa bilang, apa salahnya kami hanya seorang pengamat dan seorang ahli yang ingin mempertanyakan, kok dilaporkan ya. Sebenarnya kalian tidak bertanya, tapi kalian itu menghasut publik, ya, memprovokasi publik untuk kemudian membenci dan tidak mempercayai Jokowi. Itu juga keliru gitu kan. Seharusnya kalau kalian sebagai ahli, proses dulu secara hukum. Ya, setelah itu baru giring masyarakat. Kalau seandainya Pak Jokowi terbukti bersalah dan bermasalah, laporkan ke masyarakat untuk kemudian mari kita sama-sama menuntut kepada Pak Prabowo agar penjarakan ini yang namanya Jokowi, menggunakan instrumen aparatur negaranya lewat tentunya lewat polisi. Aku pikir gitu sih ya. Kita masih ikuti pikiran-pikiran Abraham Samad. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Setuju. Suara kritik tidak boleh dilaporkan atau tidak boleh dikriminalisasi. Itu setuju, ya. Kritik itu harus kita terima, guys, ya kan? Tapi alamatnya ke siapa gitu. Kalau gara-gara tindakan atau nalar kritisisme yang dibangun ternyata justru menciptakan kegaduhan, menciptakan huru-hara, ya repot. Paling kan mereka bilang, oh ini kan gak ada huru-hara. Ada huru-hara, apa bilang enggak? Orang hampir baku pukul gitu. Di rumah-rumah tertentu pembela Jokowi itu nggak teguran sama istri atau suaminya atau anak-anaknya hanya gara-gara suami atau anaknya tidak suka sama Pak Jokowi. Itu huru-hara, guys. Itu kegaduhan di rumah tangga, apalagi terjadi keterbelahan di tengah-tengah masyarakat, kan gitu. Itu nggak boleh. Kritik itu berkaitan dengan kebijakan, kritik itu berkaitan dengan jabatan seseorang, lembaga seseorang, kan gitu. Nah sekarang ini bukan kritik, ini fitnah. Ketika fitnah dibiarkan, itu juga tidak mendidik rakyat dengan baik. Tidak membuat kita ini memanfaatkan nomenklatur, aturan, regulasi yang sudah diberikan ruang kepada siapapun, hak individu untuk melaporkan atau untuk menjadikan ini dibawa ke ranah hukum. Dan memang juga aku lihat Pak Jokowi sebenarnya secara substansi dia bilang yang jelas ini sudah dibawa ke ranah hukum, ya. Itu aja. Mungkin melalui ranah hukum ini dia ingin memberikan kejelasan dan kegamblangan, ya, lewat apa? Mekanisme hukum. Gak boleh serampangan dong orang tiba masa tiba akal datang-datang ke rumah nuntut ijazah. Itu nggak berhak. Orang bisa, Pak Jokowi bukan tidak mau tunjukkan, bisa dia tunjukkan, tapi kalau caranya bukan karena atas nama sentimen, atas dasar anti, atas nama kebencian, ya mungkin kalau polanya seperti itu wajar aja orang. Biar siapapun kalau kalian kasar kayak gitu ngapain loh, kan gitu. Biar sudah diancam seperti apapun, wah semakin diancam semakin nggak mau lah. Tipe-tipe Pak Jokowi kan seperti itu. Ya silahkan laporkan ke polisi atau silahkan berteman dengan Pak Jokowi, bersahabat dengan Pak Jokowi. Pak D, lulusan tahun berapa Pak D? Ini lagi ngopi-ngopi lah ya, kalau misalnya dianggap berteman dengan Pak Jokowi. Pak D, panggil Pak D aja.
aku di UGM tahun sekian, waktu itu aku begini bla 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 bla, dosenku tuh masih ini. Pak, dia waktu itu tahun berapa? Oh iya, saya waktu itu tahun 85. Oh sebentar ya, saya datang ke lemari dulu, ini loh foto-foto saya, ini loh waktu itu, nah ini jasa saya, oh ini nilai saya jelek. Akhirnya kan caranya Pak Jokowi akan melayani seperti itu. Tapi ini enggak, orang dari ujung Jakarta teriak-teriak, Jokowi bangsat, Jokowi diadili, Jokowi bajingan, Jokowi koruptor, Jokowi nggak mempan semua itu. Tiba-tiba Jokowi pembohong, ijazahnya palsu apa semua, datang ke rumah mau halal bihalal. Lo kira lo itu kapan ketemu, kapan bersahabat dengan dia, tiba-tiba terus mau minta ijazah? Itu kan lucu. Jadi sudah tepat, malah Pak Jokowi sedang menunjukkan sikap kenegarawanannya kepada publik, bahwa kalau kalian kemudian dihina, kalian difitnah, kalian digunjing, kalian disakiti perasaan, rumah kalian dikunjungi, didemo oleh orang. Rumah pribadi Jokowi, guys, bukan kantor presiden. Ingat itu, bukan kantor presiden. Di situ ada istrinya yang lagi masak, stres. Lo bayangkan rumah lo tuh didatangi orang, dikerumuni orang hanya untuk kemudian dengan tindakan-tindakan sentimen. Gimana coba? Ya kalau datang meminta salaman, berfoto, ya pasti welcome lah orangnya. Walaupun kemudian demikian, Pak Jokowi tetap welcome kepada kelompok-kelompok yang anti beliau kemarin. Kita masih dengarkan pendapatnya Abraham Samad. Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif, menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Udah, beliau sudah contohkan, Bang Abraham. Jadi beliau udah contohkan kebijaksanaan beliau menghormati. Ya dari udah lama sekali kan itu, si Rismond bicara A, B, C, D. Beliau hormati. Gak ada masalah. Beliau sekali lagi beliau hormati dengan bijaksana. Ya, dengan bijaksana. Ya. Justru tidak elok ketika beliau, jadi gini loh. Terlepas dari apapun pandangannya Bang Abraham Samad, lo jangan lupa Bang, bahwa Pak Jokowi itu punya keluarga, punya kerabat, punya pendukung, punya faithful followers. Ingat itu, ya. Faithful followers dan mungkin orang-orang netral juga itu pernah dan sampai saat ini berpendapat Pak Jokowi ini harus serang balik. Kenapa? Karena ada pencemaran nama baik di situ, ya. Kenegarawanan seseorang tidak selamanya itu harus kemudian bungkam ketika dikritik. Enggak. Ya, enggak selamanya seperti itu. Tapi kenegarawanan seseorang juga dia harus bicara, dia harus melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa beginilah cara bernegara. Ya. Pak Jokowi justru menurutku selama ini dia tidak negarawanan. Apa kenegarawanannya nggak ada? Dia tidak negarawan. Kenapa? Karena dia tidak pernah memberikan contoh kepada publik ketika kalian sudah dicemarkan nama baik, ketika kalian sudah dihina bahkan difitnah. Maka kalian harus mengambil langkah. Kedua,
memberikan ruang untuk kemudian berdiskusi dan berkomunikasi. Ya, yang ketiga, proses secara hukum. Supaya apa? Supaya tidak muncul lagi Jokowi-Jokowi lainnya, tidak muncul lagi pribadi-pribadi lainnya, tidak muncul lagi mantan-mantan presiden yang kemudian hidupnya yang sudah purna tugas, purna bakti masih juga diintimidasi dan dibully, bahkan difitnah. Beda kalau seandainya Pak Jokowi ini memiliki ijazah palsu yang benar, memiliki pelanggaran konstitusi yang benar, sehingga itu ya dia tidak bisa mengelak. Dia bungkam saja karena memang dia salah. Ya kan? Dia sudah bilang, enggak itu cuma fitnah. Satu. Yang kedua, ya tanyakan saja ke UGM. Selesai, UGM sudah tegaskan lolos. Yang ketiga, dia sudah lolos verifikasi di KPU. Selesai. Itu seharusnya sudah menjadi jawaban. Artinya beliau sudah tunjukkan gitu. Itu kritik yang sudah dibalas. Persoalannya kan sekarang ini orang-orang yang sudah terlanjur jadi ahli minta hati, dikasih hati minta jantung, dikasih tali mau bergantung. Itu problemnya di situ. Karena sudah gengsi, ya. Sudah gengsi akhirnya membuat tindakan demonstrasi. Itu huru-hara, Bang. Huru-hara itu tidak selamanya harus terjadi bentrokan, tapi huru-hara itu juga ketika terjadi kemacetan di ruang publik, ya. Terjadi aksi-aksi di jalanan yang kemudian mempertontonkan penghinaan, pelecehan kepada seseorang. Kan seperti itu. Jadi nggak bisa. Kenegarawanan itu justru kadang-kadang itu melalui sebuah tindakan di mana ingin mendidik kepada rakyat. Hei rakyat, kalau kau mau berwarga negara dengan baik, maka ketika kau itu dipuji, ini yang kau lakukan. Ketika kau dicaci, ini yang kau lakukan. Tapi ketika kau difitnah, ketika kau didiskreditkan, ketika kau dikucilkan, ya, maka negara ini memberikan ruang kepada kau untuk juga melakukan tindakan hukum. Tidak ada istilah, malah justru nggak elok Pak Jokowi kalau Pak Jokowi biarkan. Nah, tentu orang akan bilang, sebenarnya nggak usah bawa ke ranah hukum. Ini masalahnya cukup Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Guys, jahat loh kalau caranya seperti ini. Memang nggak ada masalah. Begini loh, sekali lagi, ya, kalau ini situasinya kemudian orang datang dengan niat baik, dengan sesuatu yang positif, tidak diramaikan isu-isu buruk seperti ini, bisa saja Pak Jokowi perlihatkan di ruang publik, walaupun buat apa presiden? Oh, aku berani tunjukkan, kau siapa? Kau nggak ada wibawamu. Kalau ini presiden, itu punya wibawa, guys. Mantan presiden ini punya wibawa. Ketika Pak Jokowi itu tunduk dan takut kepada demo-demo orang dan tuntutan-tuntutan orang, dan kemudian dia, itu kan sebenarnya menghancurkan kewibawaan. Sehingga itu dia hilangkan kewibawaannya, tapi dengan proses prosedur. Kenapa ia ingin memberikan pendidikan juga kepada publik. Kan logikanya begitu, Bang Samad. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Enggak. Orang seperti mereka ini, orang seperti Abraham Samad, orang yang seperti mereka yang ada di grup ini tidak akan pernah bangga kepada Pak Jokowi. Kami justru bangga kepada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi memberikan teladan yang baik. Ketika kau dikritik jadi presiden, ketika kau jadi wali kota dikritik, ya terima. Bahkan ketika kau sudah pernah tugas dikritik soal banyak, itu Amin Rais tuh sering mengkritiknya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi tenang, ya. Itu kau juga Abraham Samad Bambang sering mengkritik Pak Jokowi. Dia tenang, dia biarkan. YouTuber itu banyak yang mengkritik Pak Jokowi. Dia tenang, dia sabar. Kan dia nggak mungkin bungkam. Tapi ketika seseorang yang sudah mendatangi rumahnya, mengganggu eksistensinya, ketentramannya, dan mendiskreditkan dia, speak up dong Pak Jokowi. Dia bicara dan dia gunakan jalur yang sudah diberikan oleh amanat konstitusi. Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Ya, enggak salah itu. Memang dalam konteks itu benar, tapi dalam konteks masalah Pak Jokowi enggak ada. Dia tidak memalukan. Enggak.
Karena Pak Jokowi itu dia baik dan buruk, tetap buruk di muka kalian gitu. Bagi kami yang dia lakukan sekarang ini itu kebanggaan, harga diri. Ya. Saya tegaskan sekali lagi, bagi kami yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu adalah sebuah kebanggaan. Saya kasih tahu dengan tegas ke Bang Abraham. Tapi bagi kalian, Pak Jokowi lapor dan tidak lapor, Pak Jokowi diam, Pak Jokowi bicara, tetap buruk di mata kalian. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Enggak. Aparat harus teruskan. Kecuali aparat mau membuat negeri ini terus berkelahi. Energi publik itu terkuras hanya gara-gara masalah ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sudah benar. Pak Abraham yang kami hormati, Pak Abraham yang pernah menjabat sebagai ketua KPK walaupun ya bermasalah di tengah jalan. Kami berharap tolong Anda maklumi posisinya Pak Jokowi ya. Karena di belakang Pak Jokowi banyak juga hati yang tersakiti. Ya, kenapa tersakiti? Karena setiap orang itu punya idolanya masing-masing. Nah, kebetulan banyak orang yang mengidolakan Pak Jokowi. Ketika kalian hina, ketika kalian hantam, ketika kalian fitnah, maka yang terjadi adalah derita di perasaan bagi mereka yang mencintai Pak Jokowi. Tidak hanya Pak Jokowi, siapapun. Pak SBY juga dulu memang dia tidak laporkan. Mungkin ada kayaknya Pak SBY itu yang gurita Cikeas itu. Termasuk Pak SBY itu kayak paranoid, dia memperlihatkan bagaimana dia diteror, bagaimana dia diancam. Kan luar biasa. Tapi itu sifat manusiawi. Nah, apalagi Pak Jokowi sekarang dia bukan lagi presiden. Dia adalah rakyat biasa yang kepingin hidup tentram. Kan gitu. Aku yakin semua ini niat baik kok Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak berharap dan tidak bermaksud memenjarakan mereka. Enggak. Tinggal mungkin aku melihat juga kepentingannya Pak Jokowi. Ya sudah, kalau memang mau tahu asli atau palsu, mau dianggap benar atau salah, ya biarkan proses hukum. Jangan sampai kemudian, karena begini loh. Sedangkan di proses hukum saja biasanya orang tidak merasa puas dengan hasil keputusan hakim. Apalagi kalau cuma sekedar Pak Jokowi mau memperlihatkan ijazahnya, mau mengatakan bahwa A, B, C, D. Itu nggak akan pernah puas karena dasarnya bukan dasar kritik, bukan dasar kepentingan demokrasi, tapi dasarnya adalah kebencian, dasarnya adalah memang sudah anti, dasarnya adalah memang gagal move on di Pilpres. Orang yang sudah berada di dasar seperti ini susah untuk kemudian islah, nggak bisa. Kan gitu. Jadi minta maaf ya Pak Abraham Samad atas nama orang yang memberikan hormat setinggi-tingginya kepada demokrasi dan menghargai keberadaan serta kiprah seorang Jokowi. Saya dan teman-teman yang hari ini punya satu frekuensi, chemistry yang sama, sangat menolak arahan dan tanggapan atau kritik dari Pak Abraham Samad. Maju terus Pak Jokowi. Banyak orang-orang yang membela Anda. Terima kasih. Kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bil. Offside.